Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Rembang atau yang mewakili. Yang kami hormati Direktur PT Semesta Indah Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari SMK Kemaritiman. Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMK Negeri 2 Rembang, serta Taruna SMK Negeri 2 Rembang yang kami banggakan. Yang pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan limpahan kesehatan sehingga dapat bertatap muka dalam keadaan yang sehat walafiat. Bapak, Ibu Guru, dan hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita semua akan menyimak bersama pembekalan dan persiapan kerja bersama PT Semesta Indah Indonesia. Terlebih dahulu, izinkan saya membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat, pemaparan materi pembekalan. Acara yang kelima, tanya jawab. Dan acara yang terakhir, penutup. Sebagai acara pembuka, mari kita buka acara pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu yang hadir secara virtual, kami persilahkan untuk mengikuti dengan hikmat, dan Bapak Ibu serta taruna yang hadir secara langsung, kami mohon untuk berdiri. Terima kasih, kami mohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Kepala SMK Negeri 2 Rembang, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat dan Industri. Yang terhormat Bapak Faizin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Tony selaku pimpinan atau Direktur PT SAI Semesta Indah Indonesia, Bapak Ibu guru baik yang saat ini hadir secara langsung di SMK 2 Rembang maupun yang virtual di Cilacap, serta taruna SMK Negeri 2 Rembang ataupun taruna yang hadir secara virtual. Alhamdulillah, puji syukur, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa di situasi pandemi yang belum betul-betul selesai, belum tuntas, kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa mengikuti kegiatan ataupun persiapan seleksi kerja PT SAI tanpa kekurangan satu apapun. Pak Tony yang terhormat, mungkin ini adalah salah satu inovasi Pak untuk penguatan di taruna-taruna kita, karena sebelum-sebelumnya tidak ada kegiatan seperti ini, artinya melibatkan Zoom dan sebagainya. Cuma kita kemarin melihatnya berdasarkan pada evaluasi anak-anak kita ini kan hampir 2 tahun berjalan ini kan pembelajarannya secara online, sehingga pembiasaan di sekolah, ketemu tatap muka, termasuk hal-hal terkait dengan materi sekolah ini sangat bisa dibilang sangat minim Pak. Biarpun online berjalan, tetapi kadang juga terkendala teknis karena anak-anak kita ada yang mohon maaf, HP juga sulit untuk mengakses internet. Kalau semisal bisa juga kotanya tidak ada, habis dan lain sebagainya. Sehingga kita mencoba melakukan inovasi dengan penguatan seperti ini yang harapannya adalah semakin menambah kemantapan anak-anak kita untuk mengikuti seleksi PT SAI untuk program magang di kapal ikan Jepang. Juga saya yakin juga perusahaan juga sudah melihat, termasuk Tike Jepang juga sudah melihat, artinya generasi pandemi ini memang tidak bisa disamakan dengan generasi sebelum pandemi, baik untuk segala hal, fisik maupun yang lainnya, tapi kami selaku dari pihak sekolahan sudah berupaya dan berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak-anak kita itu minimal adalah sama seperti generasi sebelum pandemi, baik itu terkait dengan sikap, terkait dengan fisik, dan lain sebagainya. Sehingga kalau semisal, sebelumnya kami mohon maaf, kalau semisal nanti delalah kok pas jadwal seleksi dan lain sebagainya ada sesuatu hal yang berbeda dengan kakak tingkatnya sebelum pandemi, mungkin kami mohon maaf karena memang situasi dan kondisi itu yang menyebabkan kualitas ataupun kesamaan-kesamaan tidak bisa sama seperti angkatan sebelumnya. Dan sekali lagi kami berharap juga karena 2 tahun ini ibaratnya kan pending dan sebagainya, bisa mungkin nanti untuk kota anak yang diterima kalau bisa ditambah lagi Pak, sehingga generasi ini minimal angkatan ini adalah semuanya bisa terserap dalam proses seleksi yang ada. Dan untuk di SMK 2 itu terjadwalkan tanggal 10 sampai dengan 14 Januari, dan insya Allah persiapan dan lain sebagainya sudah kita lakukan dari kemarin sampai dengan hari ini. Itu saja mungkin dari kami selaku penyelenggara kegiatan ini. Mohon masukan, saran dari Pak Tony terkait dengan proses kegiatan yang akan dilakukan di seleksi kerja di PT SAI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. SMK merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki tujuan pendidikan kejuruan. Salah satunya menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha dan industri. Oleh karena itu, kemitraan dengan industri dan dunia kerja merupakan hal yang harus dilakukan. PT Semesta Indah Indonesia merupakan salah satu mitra industri dan dunia kerja SMK Negeri 2 Rembang. Dirasa perlu untuk memberikan gambaran proses perekrutan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan IDUKA. Oleh karena itu, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Tony Adi Saputra selaku Direktur PT Semesta Indah Indonesia untuk memberikan pemaparannya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya bisa didengar, Bapak dan Ibu? Adik-adik? Jelas, Bapak. Jelas ya. Oke. Ya, yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Rembang atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Faizin, Pak Salam, dan jajaran Dewan Guru. Yang saya hormati para tamu undangan, baik yang ada di lokasi maupun yang di ruang Zoom. Kemudian yang saya banggakan, adik-adik siswa SMK Negeri 2 Rembang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita bisa bertemu dan berkumpul dalam acara pembekalan persiapan seleksi kerja PTCI Taruna NKPI SMK Negeri 2 Rembang. Saya sangat senang sekali dan saya merasa bangga kepada sekolah juga kepada adik-adik karena semangatnya itu kelihatan dari sini bahwa sekolah sangat mensupport adik-adik supaya adik-adik ini banyak yang bisa masuk dan bisa berangkat ke Jepang melalui PTCI. Di sini selain pembekalan, saya ingin membagikan sedikit cerita. Selain itu juga nanti akan ada sedikit pemaparan program supaya adik-adik, mungkin juga Bapak Ibu guru di sini bisa tahu sebetulnya program ini itu diciptakan tuh untuk apa, seperti itu. Baik, yang pertama, sejarah LPKCI. LPKCI sendiri adalah lembaga pelatihan kerja sekaligus organisasi pelaksana pemagangan luar negeri atau sering disebut SO, Sending Organisasi, yang berdiri sejak 22 September 2014. Jadi masih sangat muda CI ini. Tapi walaupun masih muda, hingga 2019, setidaknya LPKCI sudah berhasil memberangkatkan kurang lebih 2.000 siswa magang, termasuk dari SMK Negeri 2 Rembang. Ya, nah, kemudian kalau dari SMK Negeri 2 Rembang sendiri, hingga 2019, tercatat ada sekitar 88 siswa yang sudah berangkat melalui PTCI. Nah, pencapaian ini saya rasa bisa ditingkatkan lagi dengan cara sinergi dan dengan cara saling bekerja sama, sebagai contohnya seperti forum ini, supaya adik-adik ini bisa lebih semangat lagi, adik-adik bisa lebih mantap lagi untuk mengikuti program seleksi pemagangan luar negeri di LPKCI. Selanjutnya,
Di sini saya ingin menjelaskan tujuan dari nama dari program ini ya. Mungkin adik-adik masih ingat ya. Jadi PT Semesta Indah Indonesia atau SEI bekerja sama dengan TK Corporation Jepang dalam program training praktek kerja di Jepang, magang perikanan laut. Jadi kalau magang perikanan laut ini sebetulnya merupakan hal yang bukan hal baru buat adik-adik karena adik-adik berasal dari dunia perikanan, kelautan perikanan. Adik-adik ini sudah pernah merasakan gimana praktek di kapal ikan. Mungkin ada pursin, mungkin ada long line, ya. Jadi sama pada konsepnya. Di Jepang pun tempat nanti adik-adik ini magang kerja itu adalah kapal-kapal perikanan. Nah, kemudian di sini yang ingin saya pertegas lagi adalah SEI ya, itu mungkin bukan satu-satunya, tapi hanya ada beberapa LPK di Indonesia ini yang menerapkan sistem zero cost. Zero cost adalah berarti adik-adik ini tidak perlu mengeluarkan biaya untuk berangkat ke Jepang, kecuali biaya administrasi seperti pembuatan paspor, kemudian biaya tinggal, biaya makan. Selain hal itu, tidak dikenakan biaya apa-apa lagi oleh SEI. Pada pelaksanaannya pun, ya SEI merupakan bukan satu-satunya, tapi hanya ada beberapa LPK yang menerapkan sistem pemberian uang saku kepada siswanya pada saat masa diklat di Tangerang. Nah, jadi begini, Dek. Adik-adik ini nanti kalau seumpama diterima seleksi, kemudian adik-adik berangkat untuk diklat bahasa Jepang di Tangerang selama kurang lebih 4-6 bulan, adik-adik ini setiap akhir bulan mendapatkan yang namanya standby fee. Standby fee itu adalah uang yang diberikan untuk menunjang kebutuhan hidup adik-adik selama berada di PT SEI. Nilainya itu terakhir sekitar Rp1.500.000 per anak. Nah, sehingga dengan sistem tersebut diharapkan orang tua tidak terlalu dibebani di sini. Nah, itu benefit yang pertama. Kemudian benefit yang kedua adalah untuk magang di PT SEI, ya, kompensasi yang diberikan oleh orang Jepang ini saya rasa cukup besar untuk adik-adik seusia kalian. Mungkin nanti pada saat tim saya tanggal 10 hingga tanggal 14 Januari akan menjelaskan lebih detail lagi kepada adik-adik, dan saya harap saat itu akan terjadi saling tanya jawab dari adik-adik kepada tim saya di sekolah nanti terkait dengan hal-hal magang di Jepang. Di sini saya hanya ingin membuka sedikit sebagai informasi saja. Jadi total magang di Jepang itu adalah maksimal menjadi 5 tahun adik-adik. 5 tahun. Nah, dibagi menjadi 3 tahun pertama dan kemudian 2 tahun terakhir. 3 tahun pertama ini nanti adik-adik diperkenankan, jika sudah selesai, diperkenankan pulang ke Indonesia. Kemudian setelah di Indonesia tidak sampai 1 bulan, adik-adik harus berangkat lagi ke SEI dan berangkat ke Jepang lagi menyelesaikan yang 2 tahun. Sehingga totalnya menjadi 5 tahun. Nah, kemudian jenjang karirnya setelah 5 tahun bagaimana, Pak? Kemungkinan besar adik-adik akan diminta berangkat lagi ke Jepang lagi, alih status visa menjadi Tokutei Gino atau Specified Skill Worker. Untuk masa, nah kalau sudah alih status ini berarti sudah kerja, bukan magang lagi. Di situ ya. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah bingung dulu di sini. Anda intinya kalau bergabung dengan SEI, Anda akan dituntun hingga selesai.
Bukan dituntun hanya sampai mau berangkat, tidak. Tapi selama di Jepang pun Anda di backup oleh kami. Ada permasalahan apapun Anda di backup. Bahkan setelah selesai kontrak pun Anda kembali ke Indonesia dan mau berangkat lagi, Anda masih di backup oleh SEI. Nah, sehingga gratis, ya kan? Mumpung gratis, zero cost ya. Kemudian ada fasilitas standby fee di Tangerang nanti pada saat Anda belajar. Kemudian kompensasi yang tinggi di Jepang. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Anda tidak ke SEI? Kan begitu. Sedikit saya bacakan di sini. Untuk tahun pertama, kompensasi yang akan Anda dapatkan itu 159.440 yen. Yen ya. Atau kita asumsikan dalam rupiah itu sekitar 17 juta sekian-sekian satu bulannya. Untuk di tahun kedua, kompensasi yang didapatkan adalah 169.405 yen atau dalam rupiah sekitar 18 juta sekian-sekian. Di tahun ketiga pun sama. Di tahun keempat dan kelima akan mengalami perubahan. Namun tidak bisa saya ceritakan di sini. Yang pasti akan naik lagi. Nah, jika 3 tahun saja Anda menyelesaikan kontrak magang di Jepang melalui PT SEI, nilai rupiah yang bisa Anda kumpulkan itu sekitar 624 juta sekian-sekian. Tapi ingat, itu adalah penghasilan kotor, ya. Artinya dari penghasilan tersebut akan ada pemotongan pajak penghasilan, asuransi kerja, biaya tinggal, biaya utilitas. Yang nantinya adik-adik sendiri akan mengetahui itu pada saat di sana. Karena semua sekarang tidak by potong gaji tetapi diurus sendiri. Ya. Nah, jadi saya berbicara di sini berdasarkan data. Dan kemudian dari alumni SMK Negeri 2 Rembang ini yang tadi saya sebutkan 88 orang ini, saya rasa kalau adik-adik punya tetangga dan ada yang adik kenal, silakan ditanyakan. Silakan ditarik informasinya apa saja tentang SEI. Nah, itu secara kompensasi seperti itu. Kemudian selanjutnya hal-hal yang bisa dilakukan setelah Anda selesai dari Jepang. Setelah Anda 5 tahun selesai dari Jepang, kira-kira Anda ini di Indonesia mau jadi apa? Ya kan, begitu pertanyaannya. Ya, mungkin jika Anda bisa lulus kontrak 5 tahun, nilai rupiah yang bisa Anda kumpulkan itu ya sekitar, menurut hitungan saya sekitar 700 sampai 800 juta kemungkinan ya. Jika Anda tidak berfoya-foya di Jepang. Dengan uang tersebut, hal-hal yang bisa Anda lakukan yang pertama, jika Anda ingin membuka usaha, tentu saja mampu ya. Seperti contohnya membuka tempat kursus bahasa Jepang, kemudian membeli kapal alat tangkap perikanan yang kecil, atau bekerja sama dengan teman-teman Anda mendirikan usaha seperti yang saya temui di Pariaman sana. Ada mantan siswa dari SEI yang membuka restoran udang lobster, ya. Nah, itu sangat diminati sekali dan hasilnya juga tidak main-main ya omsetnya. Nah, itu saya melihatnya itu sangat bangga ya dan senang gitu ya. Artinya berarti SEI bisa berguna untuk kemakmuran adik-adik dan keluarga di sini. Kemudian kalau untuk jenjang karir dalam pendidikan, LPK SEI bekerja sama dengan salah satu universitas di Kalimalang, Jakarta Timur, Universitas Borobudur ya. Jadi jika adik-adik selesai magang dari Jepang, kemudian pulang ke Indonesia, jika adik-adik ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan,
Akademi Bahasa Asing di Universitas Borobudur. Untuk mendapatkan D3, adik-adik cukup belajar hanya 4 semester saja atau 2 tahun untuk menempuh ke D3 ya. Karena kami sudah bekerja sama dan pihak dari kampus menganggap atau mengakui bahwa selama adik-adik di Jepang ini diakui sudah menempuh pendidikan bahasa Jepang selama 2 semester. Sehingga bisa dikonversi di sini. Seperti itu untuk jenjang pendidikannya. Nah, kemudian untuk yang lain-lain adapun persyaratan kandidat, kemudian prosedur, pelaksanaan skema tahunan seleksi itu akan dijelaskan secara detail oleh tim saya pada saat tanggal 10 nanti. Sebetulnya pesan yang ingin saya sampaikan di sini adalah saat ini Indonesia itu saya anggap sedang mengalami masa-masa yang sangat susah, ya masa-masa yang sangat susah. COVID ini kan benar-benar istilahnya itu menurunkan atau menghilangkan beberapa usaha, bahkan saya sendiri terkena dampaknya. Sebagai contoh, kami dari 2020 bulan November belum memberangkatkan siswa lagi ke Jepang karena dampak dari COVID-19. Dan apalagi sekarang ditambah adanya kasus Omikron, ya varian Omikron. Saat ini situasi di Jepang sendiri masih lockdown. Bahkan kemarin terjadi salju yang lebat di daerah Tokyo dan sekitarnya, sehingga perkantoran pun harus dilakukan hanya setengah hari saja. Nah, hal-hal ini sebetulnya kalau adik-adik bisa lebih menyikapi atau lebih update melalui smartphone ataupun melalui media sosial, adik-adik tidak perlu cemas. Karena saya melihat beberapa siswa di daerah sana berpikir untuk, udahlah saya kalau kayak gini mundur saja dari SEI. Saya nggak tahu kejelasannya berangkatnya kapan. Nah sekarang begini, bukan masalah berangkatnya kapan, tetapi di sini Jepangnya yang masih tutup, Dek. Jadi adik-adik mau ke LPK manapun, tetap saja tidak bisa. Tidak bisa berangkat maksud saya. Sama, ya. Nah, kapan Jepang dibuka, Pak? Menurut informasi, harusnya di akhir Januari ini sudah dibuka. Tetapi karena melonjaknya kasus varian Omikron ini, sepertinya akan tambah diperpanjang. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Kalau saya, jangan menyerah. Ini kan hanya masalah waktu. Ya kan? Kalau Anda sudah diterima di SEI, ini hanya masalah waktu. Jika nanti Jepang memang sudah dibuka, Anda akan diproses, Anda pun akan berangkat. Ya, jadi maka dari itu penting juga adik-adik tidak mudah untuk berbicara kepada tetangga, teman atau kerabat bahwa saya sudah diterima di SEI dan saya pasti berangkat ke Jepang. Jangan mudah bicara seperti itu. Karena jika adik-adik bicara seperti itu, berarti adik-adik menganggap saya pasti berangkat. Sedangkan dari SEI tidak pernah bilang bahwa Anda pasti berangkat. Anda harus mengikuti prosedur sampai dengan selesai. Jika Anda mengikuti prosedur dan Anda benar, dan Anda tidak memiliki kesalahan, Anda tidak memiliki kekurangan, ya Anda berhak untuk berangkat ke Jepang melalui LPKCI. Nah, kemudian untuk alat tangkap sendiri ya, di Jepang sana, yang pertama itu adalah skipjack atau pull and line. Alat tangkap pancing ya. Kemudian yang kedua itu adalah alat tangkap tursin atau makiami, jaring cincin ya, ikat cincin. Kemudian ada juga kapal troll atau sokobiki. Ada juga kapal cumi di sana. Dan juga ada juga kapal tuna long line. Nah, kira-kira adik-adik nanti akan masuk kemana? Semuanya akan dibuat secara random.
Jadi adik-adik bisa saja masuk di skipjack, ataupun masuk di pull and line, ataupun masuk di alat tangkap cumi. Nah, kemudian selanjutnya, pada dasarnya tujuan dari program ini adalah untuk orang asing, di mana para pekerja muda dari berbagai negara memperoleh keterampilan dalam pekerjaan dan industri. Sebagai seorang training praktek kerja atau TPK, dan setelah kembali ke negara asalnya, keterampilan yang telah diperoleh dan dikuasainya tersebut dapat berguna bagi pengembangan ekonomi dan industri. Jadi program ini tuh sebetulnya alih teknologi ya, Dek. Sebetulnya adik-adik diberangkatkan ke Jepang untuk magang di kapal ikan. Setelah pulang ke Indonesia, diharapkan bisa membangun dan memajukan sektor perikanan yang ada di Indonesia. Tapi pada kenyataannya, tujuan tersebut tidak tercapai 100% ya, karena banyak anak training yang sudah pernah berangkat ke Jepang, mereka memutuskan untuk berangkat lagi. Karena mereka sudah kerasan di sana dan kompensasi yang didapatkan itu sudah besar. Tapi tidak masalah, ya menurut saya tidak masalah. Selagi Jepang memang membutuhkan dan adik-adik pun diperbolehkan berangkat, ya silahkan. Pada dasarnya seperti itu. Artinya dengan demikian berarti kesejahteraan Anda tetap terjaga. Ya, seperti itu. Selanjutnya mungkin yang terakhir, di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya saya pun adalah mantan dari training praktek kerja di Jepang. Saya itu dulu berangkat ke Jepang 2004 hingga 2007 ya. Saya naik kapal skipjack pull and line. Saya masuk di grup Kochi Skipjack ya. Nah, jadi saya itu tahu sekali bagaimana di sana, bagaimana kerasnya di Jepang, kemudian apa saja problem yang akan terjadi di sana, kami tahu di sini. Nah, sehingga supaya adik-adik ini terlepas atau tidak mengalami kesulitan selama di sana, itu sudah menjadi tugas kami, saya dan instruktur di sini untuk mengajari adik-adik bahasa Jepang, kemudian tentang budaya orang Jepang, kemudian bahasa kapal yang mungkin jarang orang tahu, atau dalam bahasa Jepang itu adalah hogeng, ya, karena orang kapal ini rata-rata memang bukan orang-orang muda, orang-orang yang tua, jadi Jepang-Jepang yang tua, sehingga mereka itu tidak tahu bahasa standar Jepang, tapi lebih pakai hogeng atau bahasa daerah mereka. Nah, adik-adik jangan khawatir, kami di sini punya instruktur yang memang jebolan dari sana semua, dan spesialis memang ngajarin bahasa-bahasa hogeng juga. Dengan Anda mengetahui bahasa hogeng, berarti Anda bisa merespons dari perintah dan omongan mereka. Sehingga jika Anda bisa merespons dengan baik, maka tidak akan terjadi masalah. Masalah terbesar itu terjadi karena adanya miskomunikasi antara orang Jepang dan Indonesia. Itu 80% menjadi masalah terbesar di sana. Sehingga untuk mengantisipasi hal itu, kami sebisa mungkin membuat metode pembelajaran yang bisa diterima dengan mudah, kemudian melakukan research, ya kan, apa saja kira-kira kurikulum yang perlu ditambahkan di sistem pembelajaran bahasa Jepang, serta melakukan interaktif ya dengan para ABK di Jepang sana. Kira-kira kebutuhannya itu apa? Kira-kira perlu nggak sih anak-anak itu
Mungkin dari saya itu saja, adik-adik semua. Semoga masukan dari saya ini bisa menambah semangat adik-adik untuk nanti berseleksi di tanggal 10. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sesi tanya jawab, sekiranya Bapak Ibu dari SMK Kemaritiman yang lain ingin ada sesuatu yang ditanyakan kepada PTCI, kami persilakan untuk yang pertama 2 penanya terlebih dahulu. Monggo, Pak Arif Muhayyad dari SMK 2 Cilacap. Terima kasih. Nggih, monggo Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Tony selaku Direktur di PTSI. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang sebagai panitia di Rembang, terima kasih atas kesempatan kami bisa bergabung di sini. Dan juga yang kami hormati semua Bapak Ibu guru yang secara virtual melaksanakan acara ini. Dan juga pada adik-adik yang kelas 12 ini apa ya, tetap semangat, mudah-mudahan punya kesempatan yang besar untuk bisa bekerja di atau magang di PTSI ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait kegiatan magang di PTSI ini, kami sangat berterima kasih. Baru pertama kali kami perkenalkan, nama saya Arif Muhayyad dari selaku Ketua Program di SMK Negeri 2 Cilacap. Kami di sekolah ada 64 ya untuk kelas 12 ini. Selama ini memang kami dengan PTSI belum sempat ada komunikasi dan baru kali ini diberi kesempatan untuk bisa bergabung. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Yang untuk biar lebih dekat lagi mungkin kami mohon bimbingannya, seandainya memungkinkan untuk bisa melakukan kerjasama dengan PTSI, dan seandainya memungkinkan lagi kami akan persiapkan anak-anak kami untuk bisa ikut direkrut menjadi training ya, yang ikut training di PTSI ini. Itu yang pertama, ingin melakukan kerjasama dengan PTSI, mungkin untuk tindak lanjutnya mungkin bisa nanti berkomunikasi secara pribadi ya. Itu. Kemudian yang kedua terkait dengan anak-anak kami ya, para taruna di SMK 2 ini, kemarin rata-rata kompetensi yang dimiliki itu adalah lebih ke arah alat tangkap borsen ya, karena memang PKL-nya itu menggunakan alat tangkap borsen. Itu kalau tadi disampaikan ada beberapa alat tangkap yang dipakai di sana, dari pole and line, borsen, troll, kemudian jumit, long line, seperti itu. Untuk kompetensi selain itu, apakah nanti di waktu training itu akan diberi keterampilan juga, sehingga pada waktu berangkat di sana nanti sudah siap ya untuk langsung terjun ke kapalnya, seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, harapan kami dari SMK 2, mohon berkenan nanti dijadwalkan kalau seandainya memungkinkan untuk bisa kami persiapkan anak-anak kami untuk bisa ikut seleksi, seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pertanyaan dari Bapak Arif Muhayyad. Sekiranya langsung saja dapat ditanggapi Pak Tony.
Baik, terima kasih kepada Pak Arif Muhayat dari SMK Negeri 2 Cilacap ya Pak ya. Yang pertama salam kenal dulu ya Pak. Saya Tony dari LPK Semesta Indah Indonesia. Ya, jadi yang pertama Bapak mewakili siswa tertarik untuk bergabung bekerja sama dengan kami ya Pak ya. Nah, ini saya rasa SMK Negeri 2 Cilacap ini kan ada jurusan NKPI-nya ya Pak ya. Kalau jurusannya sudah NKPI itu paling nanti tinggal pemenuhan syaratnya itu apakah ada praktek kerja di laut atau tidak Pak. Karena salah satu persyaratannya adalah ada praktek kerja di laut bagi anak-anak ya, minimal itu 4 bulan kalau tidak salah. Minimal 4 bulan dan dibuktikan melalui surat keterangan berlayar dari Syah Bandar setempat. Jika itu sudah ada, ya berarti secara basic syaratnya itu sudah bisa memenuhi Pak untuk kerjasama dengan kami. Tinggal nanti mungkin saya ingin mempelajari profil dari sekolah dulu, karena nanti saya harus bikin report juga ke TK Corporation terkait dengan sekolah SMK Negeri 2 Cilacap yang ingin bergabung bersama kami. Gitu ya Pak ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah mengenai kompetensi yang dimiliki lebih ke Pursin. Apakah nanti pada saat penempatan di Jepang sana akan ada apa namanya diklat untuk alat tangkap lain atau tidak gitu ya Pak ya. Nah, jadi pada dasarnya begini Pak, karena anak-anak ini diberangkatkan melalui jalur magang. Jadi magang ini artinya orang Jepang ini punya tanggung jawab untuk ngajarin Pak. Jadi anak-anak ini bukan 100% kerja di sana. Makanya kita visa anak-anak ini kan namanya Technical Intern Training Pak. Technical Intern Training ini kan berarti kan siswa magang dengan keterampilan khusus. Sehingga dalam undang-undang pemagangan di Jepang ini, pihak di kapal ini wajib untuk memberikan pengajaran kepada siswanya. Sehingga jikalaupun dari satu sekolah ini hanya melaksanakan PKL di satu alat tangkap, itu tidak menjadi masalah, Pak. Sebagai contoh, saya sendiri, Pak. Saya alumni dari SUPM Negeri Tegal angkatan 2004. Saya praktek itu di alat tangkap cantrang dan pursin, Pak. Dulu saya praktek cantrang di Juwana, pursin juga di Juwana. Kemudian saya terakhir itu long line di Bali, Pak, saya, Pak. Tapi saya ke Jepang masuk di alat tangkap skipjack, Pak. Nah, sehingga itu merupakan hal baru sekali buat saya, tetapi tidak menjadi masalah. Karena yang pertama, si anak di kapal Jepang sana itu, si anak nanti itu pasti punya senior. Ada seniornya di sana, Pak. Seniornya akan membantu. Yang kedua, orang di kapal sana pun akan memberikan apa ya istilah kata guidance gitu, Pak, kepada anak-anak ini dari awal. Jadi nanti ada tahapnya. Nah, biasanya kalau anak baru naik kapal, dia akan diposisikan di deck untuk ngapain. Contoh kalau di full end line, anak baru naik itu nggak mungkin disuruh mancing. Perlu 1 tahun dia ada di deck untuk adaptasi. Nanti baru setelah kelas 2 mulai diajari caranya bikin nylon, kemudian caranya bikin kail, kabura, dan lain-lain, joran, dan lain-lain. Jadi hal tersebut tidak menjadi masalah. Ya, di sini yang menjadi penting bagi orang Jepang itu adalah PKL-nya. Yang penting pernah ke laut, pernah naik kapal ikan, minimal 4 bulan. Karena dengan demikian orang Jepang akan merasa tenang, Pak. Oh, berarti saya, anak-anak yang datang ke kapal saya ini adalah anak-anak yang pernah ke laut, pernah ke kapal ikan, pernah megang ikan. Intinya seperti itu, Pak. Ya, jadi untuk yang pertanyaan kedua, saya rasa tidak menjadi sebuah masalah. Dan yang ketiga, harapannya bisa hadir ke Cilacap atau apa namanya melakukan rekrutmen di sana gitu ya, Pak ya. Nah, kalau itu terkait dengan tadi hal tentang nomor 1, jika hasil dari report saya kepada pihak Jepang ini disetujui dan ada feedback, kemudian apa namanya feedback ini mengarah kepada oke, kita akan coba berkunjung, ya pasti nanti akan kami kabari, Pak, ke sekolah Bapak.
Mungkin nanti setelah ini kalau bisa saya mungkin minta nomor handphonenya atau nomor WA-nya biar Siap. bisa berkomunikasi ya Pak ya. Siap. Ya. Itu saja mungkin jawabannya Pak. Terima kasih. Sedikit satu lagi. Ya. Mohon maaf ya. Untuk rekrutmen standar untuk bisa lolos mengikuti training bagaimana? Standar rekrutmennya ya Pak ya. Ya. Kalau untuk standar rekrutmen yang kami lakukan, persyaratannya ya Pak ya di sini ya. Persyaratannya itu adalah laki-laki berusia 17 hingga 22 tahun, kemudian tinggi badan minimal 160 cm, kemudian alumni baru dari jurusan NKPI dan TKPI, kemudian pernah mengikuti PKL di kapal perikanan, kemudian tidak bertato atau tidak memiliki bekas tato, tidak cacat atau tidak ada bekas jahitan, kemudian tidak pernah patah tulang dan tidak memiliki banyak gigi yang rusak. Itu persyaratannya Pak, untuk anak-anak biar bisa masuk di seleksi di LPKCI. Baik. Untuk informasi lebih lanjut nanti biar saya tak minta nomor ke panitia di Rembang. Ya. Terima kasih Pak Tony. Ya, terima kasih Pak Arif. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kami persilakan satu penanya lagi jika ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu pada PTCI. Kami beri satu kesempatan lagi. Ada? J. Bapak Himawan Bayu Aji dari SMK Negeri 1 Jepara. Monggo kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah cukup lama aja SMK 1 bergabung untuk seleksi magang Jepang melalui PTCI. Sudah ada beberapa anak yang berangkat, ada yang masih di Jepang, ada juga yang menunggu keberangkatan seperti yang disampaikan tadi. Katanya sudah selesai diklatnya, kemudian ini tinggal menunggu Jepangnya diri. Nah itu. Kemudian untuk tahun ini, Insya Allah Jepara dapat tanggal 17. Kita selain NKPI juga ada pengolahan yang akan ikut seleksi. Ya, jadi semoga pengolahan ini juga bisa terus untuk membuka jalan ke sana. Yang perlu saya ingin saya tanyakan terkait dengan jumlah yang lolos seleksi itu Pak. Apakah ini jumlah itu sudah ditentukan dari PTCI atau berdasarkan hasil seleksi minimal? Maksud saya kalau misalkan dari Jepara nanti misalkan diambil 20, maka yang diambil adalah yang memenuhi syarat, dan kemudian kalau misalkan yang memenuhi syarat 30 berarti yang diambil yang 20 besar itu. Atau memang asal memenuhi syarat minimal yang ditentukan, kemudian berapapun jumlahnya akan bisa ikut diklat training. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu langsung saya jawab saja ya Pak Himawan, Bapak Himawan dari SMK Negeri 1 Jepara ya Pak ya. Jadi mengenai jumlah yang lolos seleksi ini apakah sudah ditentukan atau tidak, jawabannya itu adalah tidak Pak. Karena pada dasarnya begini Pak,
kita anggap kuota SEI pemberangkatan per tahun itu 350 orang, Pak. Berarti logikanya SEI harus mengumpulkan setidaknya 700 orang yang berkualitas pastinya. Berarti kan kalau begitu kan 1:2 ya, Pak ya. Dari 350 yang berangkat berarti kita harus kumpulin 700 orang. Nah, itu merupakan apa ya, sebuah kompetisi murni dari anak-anak tersebut. Contohnya jika di Jepara ternyata ada 50 siswa. 50-nya ini ternyata memenuhi syarat dan bisa memberikan impression yang baik sekali kepada tim kami, sehingga tim kami dibikin bingung gimana caranya saya untuk melihat anak yang jelek ya. Semuanya bagus semua. Itu bisa saja itu diangkut semua, Pak. Begitu. Jadi apa namanya? Kita tidak pernah mentargetkan di sekolah ini harus sekian. Contoh di sekolah Rembang harus sekian, di sekolah Jepara harus sekian, tidak. Kita melihat based on keadaan di lapangan. Nah, itulah fungsinya dari interview awal itu begitu, Pak. Kita melihat siswa ini bagaimana, kemudian secara fisik, budi pekertinya, kemudian secara interviewnya bagaimana, itu kita nilai semua, Pak. Nah, disitulah. Berarti kalau anak ini mampu untuk memberikan kesan yang baik, kemudian mampu membuktikan bahwa dia mampu dan kuat di depan tim saya, ya anak ini bisa saja mendapatkan ranking A, Pak. Kan begitu. Nah, nanti setelah dari sekolah ini ternyata diketahui ranking A-nya 40, dari 50 siswa ranking A-nya 40 itu luar biasa, Pak. Berangkatlah mereka ke Tangerang. Nah, di Tangerang inilah finalnya, Pak. Yang saya bilang, dari 350 yang terbang ke Jepang akan dikumpulkan 700, Pak. Nah, berarti 350-nya ini akan gugur, Pak. Itulah artinya 1:2, Pak, di situ. Tetapi kalau anak ini punya semangat, anak ini nothing tulus lah. Yang penting saya menatap ke depan, bismillah. Ya berangkat, Pak. Itu banyak, Pak, soalnya. Tapi tidak sedikit juga anak yang baru sampai di SEI Tangerang ini, 1 hari saja sudah pengen pulang, itu pun tidak sedikit. Nah, jadi kami selain ngajari anak di sini, Pak, kami juga memotivasi mereka supaya mereka tidak menyia-nyiakan ongkos yang diberikan oleh orang tua. Jauh-jauh contoh dari Rembang, jauh-jauh dari Jepara sudah ke SEI, tiba-tiba di SEI pada saat dikumpulkan bersama dengan teman-teman dari SMK lain, mereka lihat, waduh SMK lain badannya kok gede-gede, saya kok kecil, aduh, saya pasti kalah ini. Datang ke kantor, Pak, saya mau cabut berkas, saya mau pulang saja. Mau kemana, Dek? Saya mau ikut PT ini saja. Saya mau ikut PT itu saja. Yang ya memang bayar, Pak, tapi dijamin berangkat. Itu jawaban yang saya dapat di beberapa siswa. Kan kalau seperti itu artinya sia-sia, Pak, ongkos yang diberikan orang tua. Makanya saya berusaha untuk membimbing mereka supaya coba aja dulu, Dek. Kamu udah nyampe sini, udah tanggung. Kamu juga ranking A loh, Dek. Ranking A itu 95% bisa diterima di SEI. Bukan ke Jepang ya. 50% dia bisa masuk belajar di SEI. Tinggal nanti setelah diterima, mampu tidak pembelajaran bahasa Jepangnya. Kan begitu. Jadi mungkin bisa disampaikan kepada para siswanya di Jepara ya, Pak Himawan, bahwasanya kami tidak pernah memberikan target di satu sekolah tertentu. Yang kami lakukan adalah melakukan seleksi awal, screening awal, dan kami berharap mendapatkan siswa yang berkualitas sebanyak mungkin, Pak. Sehingga kalau bisa kita bikin tuh jangan ada ranking B, ranking A aja terus, ranking A, ranking A, ranking A, ranking A, ranking A. Seperti itu, Pak. Ya, saya rasa jawaban saya seperti itu. Apakah bisa dipahami, Pak Himawan? Oke, Pak. Baik, demikian Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan sesi tanya jawab. Sebelumnya kami persilahkan pada Bapak
Tony untuk memberikan closing statement. Kami persilakan. Baik, khususnya kepada adik-adik siswa dari SMK Negeri 2 Rembang ya. Kata penutup dari saya adalah kalau saya saja bisa ya Dek ya, saya makan nasi, saya makan tempe. Saya dari Taruna juga seperti kamu 2004 dulu ya. Saya punya bedanya saya mungkin dengan kamu. Semangat saya lebih besar dulu. Semangat saya lebih besar, kemudian usaha saya lebih keras. Nah, jika kamu bisa meniru saya dan kamu juga tidak meninggalkan ibadahmu dan doamu serta orang tuamu mengizinkan dan mendukung, insya Allah deh. Ya, insya Allah kamu juga masuk dalam daftar seperti 88 orang lulusan Rembang sebelumnya. Ya, jadi mulai dari sekarang kamu pikirkan baik-baik, kamu yakinkan niat kamu, dan kalau sudah fokus ke SEI, nggak usah tengok-tengok ke kanan kiri lagi. Ikut aja terus. Mumpung gratis, prosesnya juga jelas, pemberangkatannya juga terdaftar ada, terstruktur ada ya, dan dibimbing oleh guru kamu, kemudian kami di sini. Saya rasa dari saya itu saja. Ya, saya tunggu kedatangan kalian nanti di SEI ya. Dan semoga kalian semua sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita beri aplaus bersama untuk Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada PT Semesta Indah Indonesia atas pemaparannya. Terima kasih juga kami haturkan pada Bapak Ibu dari SMK Kemaritiman yang telah berpartisipasi pada acara pagi hari ini. Karena sudah berakhirnya acara pagi hari ini, mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian terdapat tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.